Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Mulia Damayanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana banjir di NTT dan cara menanggulanginya yang berlandaskan Pancasila guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sanjaya Magister Sain dan Ibu Lisa Hukmana Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Pada minggu dini hari, tepatnya pada tanggal 4 April 2021, telah terjadi peristiwa banjir bandang, tanah longsor, hingga ada beberapa pohon yang tumbang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan sebelum terjadi bencana, sebenarnya BMKG sudah mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada karena ada keberadaan bibit siklon dan sejumlah fenomena cuaca lainnya. Dan kelahiran siklon tropis sahaja ini memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Sampai pada tanggal 11 April 2021, mengutip dari liputan6.com, Wakil Gubernur NTT Joseph Neiso mengatakan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang, tanah longsor, hingga angin kencang di wilayahnya sudah mencapai 177 orang. 177 korban meninggal ini berasal dari 9 kabupaten dan kota di NTT. Rinciannya adalah Kota Kupang 6 korban, Kabupaten Flores 72 korban, Malaka 7 korban, Lembata 47 korban, Ende 1 korban, Sabuhai Jua 3 korban, Aloh 28 korban, Kupang 12 korban, dan Sika 1 korban. Sementara orang yang masih hilang sebanyak 45. Tentunya bencana banjir seperti ini harus ditanggulangi agar tidak terjadi lagi, dan Pancasila harus dijadikan landasan dalam setiap aktivitas penanggulangan bencana. Sadar tentang wilayah geografis, kita harus waspada dan mengantisipasi bencana yang akan timbul. Penanggulangan bencana ke berbagai daerah yang terkena dampak merupakan wujud pengikat NKRI. Pemerintah dapat mengajak masyarakat dalam sosialisasi tentang bencana dan melakukan gotong royong seperti membersihkan selokan dan menanam pohon. Tentunya dengan melakukan gotong royong ini tidak hanya akan mencegah bencana, tetapi kita juga dapat mengikat silaturahmi, menjauhkan konflik, dan menjalin kebersamaan. Mengutip dari blog Ekopas Setiabudi, alam yang sangat sahabat dengan kita bisa berubah menjadi hal yang sangat menakutkan ketika terjadi bencana. Hal ini tentu perlu adanya upaya dalam menyikapi hal tersebut. Dan dari sinilah pendidikan Pancasila sangat berperan dalam upaya-upaya tersebut demi meminimalisir korban, bahkan dapat mencegah terjadinya bencana banjir. Adapun tindakan-tindakan dalam menghadapi banjir yang sesuai dengan sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan nilai luhur dari sila Pancasila ini, manusia dituntut untuk beragama. Dengan adanya agama, manusia dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan penerapannya dalam menghadapi bencana banjir adalah dengan beramal. Nah, beramal di sini dapat berupa sembako yang diberikan kepada korban banjir. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur yang dapat diambil dari sila kedua ini adalah manusia hendaknya dapat berperilaku adil dan memiliki adab. Dan penerapannya dalam menghadapi bencana adalah masyarakat hendaknya bersikap adil dalam memberikan bantuan. Nah, adil di sini bukan berarti jumlahnya sama, tetapi disesuaikan dengan bencana apa yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nilai luhurnya adalah berupa kebersamaan dalam diri rakyat Indonesia yang di dalamnya tertanam jiwa satu rasa. Dan penerapannya dalam menghadapi bencana banjir dapat berupa memberikan bantuan tenaga kerja. Nah, bantuan tenaga kerja ini untuk membantu mencari para korban banjir. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nilai luhur yang dapat diambil adalah perlu adanya musyawarah yang mufakat. Musyawarah ini bisa berupa perundingan untuk menanggulangi bencana, dan penahapannya dalam menghadapi bencana banjir adalah perlunya suatu musyawarah untuk menanggulangi bencana. Dengan adanya musyawarah ini, maka bencana alam akan lebih mudah untuk diatasi. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur yang dapat diambil sangatlah penting, yaitu pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia, dan penahapannya adalah pemerintah hendaknya bersifat cekatan dan seadil-adilnya dalam memberikan bantuan kepada rakyat Indonesia yang terkena bencana banjir. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.